Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan materi Cisco CCNA tentang pengenalan dan basic Cisco. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada remote Cisco real device, 2 remote Cisco pada paket tracker, perintah dasar, dan 4 service password implementation, 5 konfigurasi IP address pada Cisco router, 6 perlindungan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu remote Cisco real device. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini terdapat kabel laptop, PC, dan juga switch ya teman-teman. Pada bagian switchnya kalian bisa lihat sendiri terdapat port yang mana ini namanya interface ya teman-teman. Nah, interface ini nantinya akan dimasukkan pada action point untuk internet atau laptop PC. Dan di sini juga ada yang namanya console port, itu digunakan untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabelnya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu remote Cisco pada router. Langsung saja kita tambahkan switchnya, kemudian tambah PC-nya, lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Kali ini kita pakai kabel yang konsol ya teman-teman, karena ini digunakan untuk meremote. Kita sambungkan pada switch, pilih port Cisco, kemudian ke PC, dan portnya RS232 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan. Kita klik PC-nya, lalu kita pilih desktop dan klik terminal. Di sini kita oke saja. Nah, nanti kita bisa mengkonfigurasikan lewat sini ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya itu kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini. Nah, 3 perintah dasar Cisco. Di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Kita buka switch-nya. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat simbol lebih dari ya teman-teman, artinya kita sedang berada di user mode. Kita coba ketikkan tanda tanya. Bisa kita lihat pada user mode izin aksesnya itu terbatas. Jadi kita hanya bisa typing, SSH, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua terdapat mode privilege. Jika saya ketikkan enable, nah di sini terdapat tanda pagar yang artinya kita sudah di menu privilege mode. Kita ketik tanda tanya, maka di sini izin aksesnya itu lebih banyak ya. Kemudian di sini terdapat more. Kita bisa enter, maka akan bertambah 1 komen. Selain itu, kita bisa menggunakan spasi untuk menampilkan lebih banyak komen. Nah, bisa kalian lihat di sini komennya menjadi lebih banyak ya. Lalu yang ketiga ada global mode konfigurasi. Kita bisa masuk dengan mengetikkan komen ya teman-teman. Di sini terdapat config, artinya kita bisa melakukan semua konfigurasi. Kita ketikkan tanda tanya, dan di sini kita memiliki lebih banyak akses dan juga bisa menggunakan konfigurasi. Kalau kita ingin keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan command exit atau bisa disingkat dengan EX. Seperti itu ya teman-teman. 4 saver, password, and username. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat password di switch-nya agar aman dari serangan hacker. Di sini kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu, lalu masuk ke global mode, lalu ketikkan enable password. Nah, untuk passwordnya misal saya diberikan 123. Jika sudah, kita coba exit terlebih dahulu.
dan exit lagi, lalu kita masuk ke mode privilege lagi. Maka di sini kita akan dimintai passwordnya. Lalu kita masukkan passwordnya 123. Nah, misalnya nih kalian itu lupa sama passwordnya, itu bisa ketikkan dengan Sauron ya teman-teman. Nah, di sini terdapat password yang kita setting pada suite-nya. Sekedar informasi teman-teman, untuk enable password ini tidak secure ya teman-teman. Untuk lebih secure-nya kita bisa menggunakan enable secret. Untuk enable secret kita masuk ke global mode terlebih dahulu, kemudian ketikkan enable secret. Misal password saya berikan 54321, kemudian kita exit, lalu masuk lagi dan kita masukkan password yang secretnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk dengan menggunakan enable secret. Kita coba Sauron. Bisa kalian lihat di sini keterangannya enable secret passwordnya tidak terlihat ya, jadi lebih aman. Sedangkan untuk enable secret itu terlihat jelas, yaitu 123. Nah, sebenarnya enable password itu juga bisa dijadikan seperti enable secret. Caranya kita masuk ke global mode terlebih dahulu, lalu kita ketikkan server password encryption, kemudian enter, lalu exit. Kita coba Sauron. Bisa kalian lihat sekarang passwordnya sudah terblokir. Akan tetapi ini masih tidak secure ya teman-teman, karena ini masih bisa di-hack melalui browser. Jadi lebih baik pakai yang enable secret aja. 5. Konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini kita akan membuat topologi baru ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan router, kemudian switch-nya dan PC-nya. Saya tambahkan 3 PC, kemudian kita sambungkan perangkatnya. Nah, kalian di sini sudah paham pastinya, untuk PC 1 dan PC 2 ini berbeda network. Dan PC 3 karena sudah berbeda segmen. Segmen itu portnya pada router ya. Di sini untuk IP di antara switch-nya adalah 101 S10.10.10.0. Kemudian dari router ke switch-nya IP-nya 10.10.10.1. Untuk IP1 adalah 10.10.10.2 dan di PC 2 adalah 10. Selanjutnya untuk network di router dan PC kita menggunakan 20.20.20.0, dan untuk IP router yang mengarah ke PC-nya itu 20.1. lalu IP-nya yaitu 20.2. Oke, langsung saja kita konfigurasi secara CLI yang mengarah ke switch terlebih dahulu, yaitu VA 0/0. Di sini kita bisa ketikkan enable, lalu masuk ke global mode. Di sini kita masuk ke interface 0/0, kita tuliskan interface VA 0/0. Lalu kita nyalakan kabelnya dengan command not shutdown. Kemudian kita exit, lalu masuk ke interface 0.1. Di sini kita nyalakan exit dan masuk lagi ke VA. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet masknya itu 10.255.255.255.0. Nah, kemudian kita lakukan juga hal sama yang pada VA 0/1. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke frame-nya yaitu 20.1 dan subnetnya. Kemudian kita coba lihat status IP-nya. Kita exit terlebih dahulu, ketikkan command show IP interface brief.
Oke teman-teman, di sini statusnya sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi di masing-masing PC sesuai dengan IP sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada PC 1 IP-nya 10.10.2. Selanjutnya kita tambahkan gateway-nya. Gateway-nya adalah jalan, yaitu jalan agar kelompok PC ini bisa berkomunikasi dengan PC. Karena melalui router berarti kita gunakan gateway 10.1. Kemudian lakukan yang sama pada PC 2 yaitu IP-nya 10.3. Kemudian pada PC 3 itu IP-nya 20,2 dan gateway-nya 20.1. Nah, jika sudah, kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini violet guys. Jadi kita ulangnya sekarang. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Perintah ini teman-teman hampir mirip-mirip dengan exit. Bisa kalian lihat di sini sedang berada di menu config. Jika saya exit, ini masih berada di menu global config. Misalnya saya masuk lagi ke menu F0, kemudian ketikkan command, maka akan lanjut masuk ke mode private ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan saya pada materi kali ini. Semoga